warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaumi Faradiwa Ramadhani dari Universitas Negeri Makassar dengan NIM 220901602001. Fakultas saya itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan saya Akuntansi Terapan kelas B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. Pertama-tama kita ke pengertiannya dulu ya. Nah, apa sih hipotesis itu? Jadi, uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Jadi, pembuatan hipotesis nanti itu bisa berdasarkan dari suatu penelitian eksperimen maupun non-eksperimen. Jadi, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Selanjutnya ke rumusan dapat berubah berupa pernyataan tentang yang pertama hubungan dua variabel atau lebih. Hubungan ini menggambarkan bagaimana dua variabel atau lebih berinteraksi satu sama lain. Misalnya apakah ada korelasi antara konsumsi gula dan tingkat obesitas? Nah, dan apakah peningkatan tingkat pendidikan berkorelasi dengan kenaikan pendapatan? Nah, pertanyaan itu yang mencoba mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang berbeda. Nah, untuk menguji hubungan ini, kita menggunakan metode statistik seperti uji korelasi dan analisis regresi. Nah, yang kedua, perbandingan atau komparasi. Perbandingan adalah proses membandingkan dua atau lebih kelompok kondisi atau variabel untuk melihat perbedaan signifikan antara mereka. Jadi misalnya kita ingin tahu apakah ada yang berbeda rata-rata skor ujian antara dua kelompok siswa yang diajar dengan dua metode pengajaran yang berbeda. Jadi kita akan melakukan analisis perbandingan untuk menentukan apakah ada perbedaannya yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Metode yang digunakan juga untuk perbandingan ini ada uji T, ANOVA, uji Mann-Whitney. Selanjutnya variabel mandiri. Variabel mandiri itu variabel yang diamati untuk diukur tanpa perbandingan atau hubungan dengan variabel lain. Ini adalah jenis variabel yang digunakan untuk memberikan deskripsi tentang suatu populasi, kelompok, atau fenomena. Misalnya kita ingin mendeskripsikan tingkat pendidikan dalam suatu populasi untuk karakteristik demografis satu kota, atau untuk menggambarkan variabel-variabel tersebut kita dapat menggunakan statistik deskriptif seperti mean, median, modus, dan deviasi standar. Slide keempat, mari kita lihat kegunaan hipotesis. Di sini ada 5 ya, ada 5 kegunaan hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala. Jadi yang dimaksud gejala-gejala sendiri ini kegunaan tersendirinya sebagai nanti dapat kita memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala yang lebih nanti dapat membantu merumuskan ekspektasi awal tentang apa yang mungkin terjadi dalam penelitian kita. Yang kedua, hipotesis sebagai pengetahuan dalam bidang. Hipotesis sebagai pengetahuan dalam bidang ini digunakan untuk menyatakan ide atau konsep yang berpotensi menjadi pengetahuan baru dalam satu bidang ilmu. Jadi dengan merumuskan hipotesis ini, peneliti berkontribusi pada pengembangan pemahaman dalam bidang tersebut, terutama jika hipotesis tersebut diuji dan ditemukannya ada kebenaran.
Belum. Maaf. Selanjutnya ketiga, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Jadi hipotesis ini menjelaskan pernyataan-pernyataan mengenai hubungan antara variabel-variabel tertentu. Hal ini memungkinkan peneliti untuk merencanakan dan melakukan pengujian yang akan membuktikan atau membantah hubungan tersebut. Nah, hipotesis ini berfungsi sebagai dasar eksperimental dan statistik yang dapat digunakan untuk menguji hubungan atau asosiasi antara variabel-variabel tersebut. Nah, yang keempat, hipotesis memberikan arah kepada penelitian itu, jadi istilahnya itu merupakan batasan-batasan dalam proses menjalankan penelitian itu sendiri ya. Jadi ada batasan-batasannya. Jadi nomor kelima, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Jadi hipotesis jadi istilahnya nanti penelitian kita ini penelitian kita ini akan mudah terarah dan nanti mempunyai gambaran-gambaran ternyata ada perlakuan A dan B nanti akan memperoleh kecil seperti ini. Nah, selanjutnya arah dan bentuk uji hipotesis. Yang pertama itu ada one tail. Apa sih itu one tail? One tail itu merupakan hipotesis alternatif yang menyatakan adanya perbedaan dan ada pernyataan yang mengatakan satu lebih tinggi atau rendah daripada yang lain. Uji hipotesis satu sisi ini digunakan ketika penelitian memiliki hipotesis alternatif yang spesifik tentang arah hubungan antara variabel-variabel yang diuji. Hipotesis alternatif dalam uji satu sisi menunjukkan arah tertentu yang diharapkan dalam hasil. Contohnya, kalian menguji apakah suatu perawatan baru akan meningkatkan hasil rata-rata, sehingga hipotesis alternatif kalian mungkin menyatakan bahwa perawatan ini akan meningkatkan hasil rata-rata. Nah, nilai kritis dari uji satu sisi hanya terletak dari salah satu faktor distribusi yang digunakan dengan arah yang diharapkan. Misalnya, jika kita mengharapkan peningkatan nilai kritis yang akan berada di ekor positif distribusi, kita akan menolak hipotesis nol jika statistik uji kita berada di ekor tersebut. Nah, kalau untuk two tail atau dua sisi merupakan hipotesis alternatif yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah hal yang satu lebih tinggi dan atau rendah dari hal yang lain. Jadi uji hipotesis dua sisi digunakan ketika penelitian kita tidak memiliki arah yang spesifik dalam hasil yang diharapkan atau ketika penelitian bersifat eksploratif. Nah, hipotesis alternatif dalam uji dua sisi ini hanya menyatakan bahwa ada perbedaan antara kelompok atau kondisi. Nah, tetapi tidak mengindikasi kalau itu arah tertentu. Jadi contohnya, kita hanya menyatakan bahwa perawatan baru memiliki efek yang berbeda tanpa mengatakan apakah efek tersebut meningkatkan atau menurun. Nah, nilai kritis dalam uji dua sisi terletak di kedua ekor distribusi yang mencakup kedua arah, yaitu positif dan negatif. Nah, kita akan menolak hipotesis nol jika statistik uji kita berada di salah satu dua ekor ini. Nah,
Slide berikutnya itu menentukan formulasi hipotesis. Nah, hipotesis nol atau nihil atau H0. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan formulasi hipotesis itu sendiri? Nah, di sini ada dua, yaitu hipotesis nol atau nihil dan hipotesis alternatif atau tandingan. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Selanjutnya, nah, di sini ada bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Jadi nanti kita hanya menggambarkan saja tanpa adanya perbandingan hubungan antara variabel ya. Contohnya, contoh rumusan masalahnya ini seperti ini. Rumusan masalahnya seberapa tinggi produktivitas pada Kabupaten Bone. Nah, hipotesis H0-nya itu produktivitas beras di Kabupaten Bone mencapai 8 ton per hektar. Jadi H1-nya itu produktivitas beras di Kabupaten Bone tidak mencapai 8 ton per hektar. Selanjutnya, hipotesis komparatif. Nah, di sini hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Nah, rumusannya, apakah konsumen lebih menyukai donat berasa coklat atau stroberi? Nah, membandingkan antara produk satu atau perlakuan satu dan perlakuan yang lainnya. Jadi hipotesisnya yaitu hipotesis H0-nya itu tidak ada perbedaan minat konsumen. Maaf ya, typo di sini. Konsumen yang lebih menyukai donat berasa coklat atau stroberi. Nah, hipotesis H1-nya itu ada perbedaan minat konsumen yang lebih menyukai donat berasa coklat atau stroberi. Jadi untuk hipotesisnya sama, jadi HO tidak ada perbedaan dan H1 ada. Jadi maaf salah. Jadi untuk hipotesisnya sama, jadi H0 tidak ada perbedaan dan H1 ada perbedaan. Selanjutnya hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis asosiatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Nah, contoh rumusannya, apakah ada hubungan ketelitian dengan hasil pemeriksaan kadar Hb? Nah, untuk hipotesisnya nanti HO tidak ada hubungan dan H0 tidak ada hubungan dan H1 ada hubungan. Jadi untuk menentukan dia apakah nanti berhubungan nanti berdasarkan hasil analisis statistik. Next. Nah, di sini ada langkah pengujian hipotesis. Yang pertama itu menentukan formulasi hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatifnya atau HA. Nah, langkah pertama dalam pengujian hipotesis adalah
merumuskan dua pernyataan, yaitu hipotesis H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis 0 adalah pernyataan yang ingin Anda uji atau buktikan salah, sementara hipotesis alternatif adalah pernyataan yang bertentangan dengan hipotesis 0 dan ingin Anda uji apakah benar. Dan kedua, memilih suatu taraf nyata dan menentukan nilai tabel. Taraf nyata atau alfa adalah tingkat signifikan yang ditentukan sebelum melakukan pengujian. Nah, ini adalah probabilitas ambang batas yang digunakan untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak. Jadi di sini kita akan jadi nilai alfanya biasanya diatur pada tingkat seperti 0,05 atau 0,01. Setelah memilih alfa, Anda dapat merujuk pada tabel distribusi statistik, misalnya tabel T, tabel C kuadrat atau tabel F, untuk menentukan nilai kritis yang sesuai. Yang ketiga, membuat kriteria pengujian untuk penerimaan dan penolakan H0. Dalam langkah ini, kita akan menentukan kriteria yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis 0. Kriteria ini terkait dengan hasil statistik yang Anda akan peroleh selama pengujian. Misalnya jika Anda menggunakan uji T, Anda mungkin akan membuat kriteria seperti jika nilai T observasi lebih besar dari nilai kritis di tabel T pada tingkat signifikasi alfa, maka tolak H0, jika tidak dan terima H0. Selanjutnya, melakukan uji statistik. Ya, ini langkah yang dimana Anda mengumpulkan data yang diperlukan dan melakukan perhitungan statistik sesuai dengan metode yang Anda pilih dan kita pilih. Hasil statistik ini digunakan untuk membandingkan dengan nilai kritis yang nilai alfanya yang telah kita tetapkan. Yang terakhir, membuat kesimpulan. Nah, setelah melakukan uji statistik, kita akan membandingkan hasilnya dengan kriteria yang telah kita tetapkan pada langkah ketiga, yaitu kriteria pengujian. Ini kan berdasarkan perbandingan tersebut, kita akan membuat kesimpulan apakah menerima atau menolak hipotesis 0. Jadi hasil statistik hasil statistik kita memenuhi kriteria untuk menolak H0. Kita akan menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti untuk mendukung hipotesis alternatif HA. Jika tidak, Anda akan menerima hipotesis 0 atau H0.